Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel Ringo dan aku harap kalian semua baik-baik saja dan semoga kalian semua menjalani hari yang menyenangkan. Di video hari ini kita akan membahas kasus yang cukup gila yang terjadi di kota Luoyang, Tiongkok, dan kasus ini benar-benar sangat menggemparkan masyarakat dan juga pemerintah setempat. Pada tahun 2009, seorang pria yang bernama Li Hao yang berusia 32 tahun membeli sebuah rumah di distrik Xigong di kota Luoyang, di mana rumah ini sengaja dia beli agar dia dapat menghasilkan banyak uang dan tempat ini juga nantinya akan memberikannya kesenangan. Kemudian Li Hao menggali sebuah ruang bawah tanah yang menghabiskan waktu lebih dari 1 tahun yang terletak tepat di bawah bangunan yang baru saja dia beli. Selain itu, ada juga terowongan yang menghubungkan ruang bawah tanah dengan 2 kamar tidur tersebut, di mana terowongan itu berdiameter 60 cm yang hanya bisa dilewati oleh 1 orang, dan jarak antara kamar tidur dengan ruang bawah tanah tersebut sekitar 4 meter. Tapi ini bukan seperti ruang bawah tanah biasa, ini seperti gudang bawah tanah yang dibentengi, atau seperti penjara bawah tanah, karena Li Hao memasang 7 pintu besi yang berukuran 215 meter persegi. Dengan begitu, para tawanannya tidak bisa melarikan diri. Sebenarnya tidak diketahui bagaimana bisa pria ini mempersiapkan rencana yang begitu mengerikan, mengingat dia dulunya bekerja sebagai seorang petugas pemadam kebakaran, yang artinya dia memberikan hidupnya untuk melayani masyarakat dan kini dia bekerja di Biro Teknologi. Diketahui juga kalau ternyata dia sudah menikah, dia memiliki seorang putra yang berusia 8 bulan pada saat penangkapannya. Lalu pada saat Li Hao mulai menjalankan aksinya, dia sepertinya berbohong pada istrinya. Dia mengklaim bahwa dia mendapatkan pekerjaan dengan jam kerja di malam hari dan dia harus berada di luar selama 2 minggu setiap bulannya. Jadi sebagian besar waktu Li Hao dihabiskan di luar atau lebih tepatnya di rumah barunya bersama para tawanannya. Pada bulan Oktober dan Desember tahun 2009, Li Hao memulai aksi pertamanya. Dia menargetkan orang-orang yang bekerja di bar karaoke, salon rambut, klub malam, ataupun toko pijat yang memang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Li Hao pertama kali memikat 2 orang wanita yang bernama Zhang Xuanshuan dan Duan Maomao yang saat itu masih berusia 18 tahun. Dia menawarkan akan memberikan uang jika mereka mau melakukan hubungan intim dengannya dan mereka akan melakukannya di dalam rumahnya. Namun setelah tiba di rumahnya, Li Hao justru menipu mereka. Dia memaksa mereka untuk masuk ke ruang bawah tanah, menahan mereka lalu melakukan kekerasan, melakukan intimidasi. Dengan begitu dia dapat mengendalikan mereka. Namun aksi gilanya tidak berhenti sampai di situ saja. Dia kembali menargetkan 4 orang wanita lain. Tepat pada bulan Desember tahun 2010, Li Hao menggunakan metode yang sama untuk menahan Zhang Maomao yang masih berusia 19 tahun. Lalu pada bulan Maret, Mei, dan bulan Juli tahun 2011, Li Hao berturut-turut membawa 3 orang wanita lainnya yang bernama Zhang Maomao yang berusia 20 tahun, Cai Maomao yang berusia 16 tahun, dan Ma Maomao yang berusia 23 tahun. Li Hao kemudian sengaja membuat mereka kelaparan. Dia hanya memberi mereka makan setiap 2 hari sekali. Dengan begitu mereka tidak punya tenaga untuk melarikan diri. Dan dia hanya memberi mereka komputer, jadi mereka bisa menonton film ataupun bermain game setiap harinya. Tapi mereka tidak memiliki akses internet. Selain itu, mereka benar-benar makan dan buang air besar di dalam ruang bawah tanah tersebut, yang artinya tidak ada toilet, jadi bisa digambarkan kalau tempat itu sangat bau dan juga sangat lembab. Tidak hanya memaksa mereka untuk berhubungan intim dengannya, Li Hao juga berniat untuk menghasilkan uang. Dia sengaja memfilmkan mereka tanpa mengenakan pakaian apapun, memaksa mereka untuk melakukan pertunjukan cabul di penjara bawah tanahnya, dan menjualnya di internet atau lebih tepatnya di Tencent Kiki dengan harga 50 yuan sekitar 100.000 rupiah selama 30 menit dan 100 yuan atau sekitar 200.000 rupiah selama 50 menit. Bahkan pada saat kejadian, Li Hao sudah memproduksi lebih dari 50 video dan sudah mengumpulkan ribuan yuan dari penayangan video tersebut. Namun hal itu sepertinya masih belum cukup. Dia lalu memaksa mereka untuk berhubungan intim dengan laki-laki lain. Bahkan dia akan mengatur atau mengintimidasi agar mereka mau mengunjungi sebuah hotel atau toko lotre yang berada tepat di seberang hotel tersebut. Dia benar-benar memaksa mereka untuk melakukan prostitusi dan menghasilkan banyak uang, di mana uang tersebut akan disetorkan padanya.
Di sisi lain, beberapa orang wanita ini ternyata berusaha untuk merebut hati Li Hao. Mereka berharap Li Hao akan membebaskan mereka, namun sepertinya hal itu tidak benar-benar berhasil. Lalu pada bulan Agustus tahun 2010, saat Li Hao menggali terowongan, Zhang Xuanxuan tiba-tiba menyerang Li dari belakang. Dia mengambil kesempatan saat Li Hao sedang lengah. Hanya saja, usahanya itu tidak berhasil dan hal itu justru membuat Li Hao sangat marah. Bahkan dia memborgolnya ke tempat tidur, di mana saat itu Zhang menolak untuk menyerah. Dia tetap melawan dan memberontak, hingga dia memaksa Duan mau untuk melenyapkan Zhang dengan imbalan bahwa dia akan membebaskannya. Jadi Li Hao bersama dengan Duan bersama-sama menghabisi Zhang sampai dia meninggal. Dan Li Hao menguburkannya di sebuah lubang di bawah tempat tidurnya, atau lebih tepatnya di dekat tempat mereka tidur untuk memperingatkan mereka agar tidak memberontak atau mencoba untuk melawannya. Lalu pada bulan Mei tahun 2011, Cai Mao diketahui mengidap penyakit ginekologi atau yang berkaitan dengan organ reproduksi yang membuatnya tidak mampu untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Li Hao. Dan Li melihat kalau Cai tidak lagi memberikan keuntungan baginya, jadi dia berencana untuk menyingkirkannya. Li Hao lalu mengungkapkan rencananya tersebut pada keempat orang wanita lainnya. Dia memprovokasi mereka, menciptakan konflik di antara mereka. Dia benar-benar memaksa keempat wanita itu untuk memukuli Cai, menganiayanya, membuatnya kelaparan. Mereka benar-benar menyiksanya dengan memaksanya untuk meminum urin dan fesesnya sendiri. Hingga pada akhir bulan Juli tahun 2011, Cai Mao meninggal dunia. Dan untuk menutupi kejahatan tersebut, mereka bekerja sama menyembunyikan tubuhnya. Kalian juga perlu tahu kalau sebenarnya ada kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri saat mereka diperintahkan untuk pergi ke hotel atau ke toko lotre. Tapi sepertinya para wanita tersebut sudah mengalami yang namanya sindrom Stockholm, yaitu suatu gangguan psikologis di mana para korban penculikan memiliki rasa kasih sayang dan empati terhadap si pelaku yang membuatnya enggan untuk melarikan diri. Tapi di sisi lain, setelah 2 di antara mereka meninggal dunia, keempat wanita ini menyadari kalau sewaktu-waktu mereka bisa saja memiliki nasib yang sama. Jadi untuk menghindari hal ini, mereka harus bertindak lebih hati-hati dan mereka mulai memikirkan bagaimana caranya agar mereka bisa melarikan diri. Tepat pada tanggal 2 September tahun 2011, malam itu Li Hao memaksa Duan, Ma, dan Zhang Mao pergi ke tempat yang sama seperti sebelumnya, yaitu toko lotre dan juga hotel untuk menawarkan jasa mereka, di mana ketiga orang ini akhirnya berani mengambil keputusan untuk melarikan diri. Ma memanfaatkan waktu keesokan paginya untuk memanggil polisi dan untuk saja polisi dengan cepat mengambil tindakan. Jadi mereka bekerja sama untuk menyelamatkan Zhang Mao yang ditahan di penjara bawah tanah. Kemudian polisi juga berhasil menyelamatkan Duan dan Zhang Mao dari toko lotre dan juga hotel. Namun tak bagaimana, Li Hao berhasil melarikan diri keluar kota. Dia pergi menemui saudara perempuannya yang bernama Li Yuan untuk meminjam uang. Dan tidak diketahui dengan jelas apakah saudara perempuannya ini tahu tentang kejahatannya atau tidak. Tapi dia tetap membantunya meskipun hanya beberapa hari saja dia bisa bersembunyi. Karena pada tanggal 6 September tahun 2011, Li Hao berhasil ditangkap, di mana saudara perempuannya Li Yuan memberikannya uang sebesar 1.000 yuan atau sekitar 2 juta rupiah untuk membantunya melarikan diri. Jadi Li Yuan juga akhirnya ditangkap dan didakwa oleh polisi karena telah membantu penjahat melarikan diri. Pihak kepolisian lalu memeriksa TKP, tempat di mana para korban ditahan di ruang bawah tanah. Mereka juga berhasil menemukan tubuh Cai dan Zhang Xuanxuan yang telah meninggal selama berbulan-bulan. Sementara itu, pengadilan menengah atau pengadilan yang menangani kasus lokal akhirnya memutuskan kalau Li Hao bersalah atas pemerkosaan, pembunuhan, prostitusi, pornografi ilegal, dan penahanan ilegal. Kemudian pengadilan yang lebih tinggi menguatkan hukuman tersebut dan Mahkamah Agung menyetujui untuk dijatuhi hukuman mati pada tanggal 30 November tahun 2012. Tidak hanya itu saja, pengadilan juga mencabut hak politiknya. Lalu dia didenda sebesar 10.000 yuan atau sekitar 21 juta rupiah dan Li Hao dieksekusi pada tanggal 21 Januari tahun 2014 setelah dia bertemu kerabatnya di rumah tahanan. Sementara keempat korban yang berhasil selamat, mereka tetap dijatuhi hukuman penjara karena mereka telah bekerja sama menghabisi nyawa Cai dan Zhang. Meskipun sebenarnya mereka terpaksa melakukan hal tersebut, dan keempat wanita ini akhirnya dijatuhi hukuman yang lebih ringan. Mereka dipenjara kurang lebih sekitar 3 tahun.
Kasus ini tentu saja sangat menggemparkan masyarakat setempat. Mereka benar-benar tidak menyangka kalau Li Hao mampu untuk melakukan hal yang begitu mengerikan. Dan awalnya, kasus ini belum benar-benar tersebar luas sampai keluar kota, hingga Ji Shuguang, reporter dari Southern Metropolis Daily, mengungkap kasus ini ke publik. Reporter Ji awalnya pergi ke kota Luoyang untuk melaporkan kasus Li Xiang, seorang reporter Tiongkok yang sering melaporkan isu-isu sosial, termasuk kasus kriminal tingkat tinggi. Tapi kemudian dia ditusuk oleh orang yang tidak dikenal tepat di depan rumahnya saat perjalanan pulang. Jadi saat reporter Ji sedang meliput berita ini, dia juga mendapat berita mengejutkan dari kota tersebut, dan kasus Li Hao benar-benar menjadi pusat perhatian nasional. Kalian juga perlu tahu bahwa setelah reporter Ji meliput kasus ini, dia sempat ditahan dengan tuduhan telah membocorkan rahasia negara. Lalu dia juga sempat diinterogasi, dan setelah dibebaskan, dia menulis sebuah artikel yang menuduh pihak berwenang berusaha membuat masyarakat tidak mengetahui kejahatan keji yang dilakukan oleh Li Hao, karena ternyata kejadian tersebut terjadi sekitar 2 mil jaraknya dari Biro Keamanan Publik Kota. Diketahui juga bahwa sepertinya kasus ini membuat pemerintah setempat untuk sementara waktu melarang surat kabar lokal memberitakan kasus ini karena mereka khawatir hal itu akan merusak citra kota, dan mereka juga berupaya untuk memenangkan penghargaan sebagai kota beradab. Tapi di balik tuduhan ini, pihak berwenang membantah kalau mereka sengaja menutup-nutupi kasus ini. Bahkan mereka cukup kaget mendengar kasus Li Hao. Mereka tidak menyangka kalau hal mengerikan ini bisa terjadi di kota tersebut, dan sebenarnya hanya sedikit pejabat tinggi yang mengetahui kasus tersebut. Di sisi lain, salah seorang polisi Tiongkok kemudian meminta maaf atas penanganan departemennya karena jarak waktu saat Li Hao menculik para wanita tersebut sampai akhirnya dia ditangkap itu sudah terlalu lama, yang menunjukkan bahwa polisi setempat memang tidak bekerja secara efektif. Dan karena kasus ini juga, 4 orang petugas polisi akhirnya diskors. Lalu setelah kasus ini, tempat hiburan seperti klub malam atau bar akhirnya diperiksa dengan lebih teliti, dan mereka juga membersihkan situs-situs pornografi secara intensif. Setelah kasus ini disebarkan secara luas oleh media nasional, masyarakat benar-benar tidak bisa membayangkan dengan apa yang dialami oleh para korban. Kejahatan Li Hao sangat-sangat mengerikan, dan tindakannya ini dikecam keras oleh masyarakat luas. Anyway, terima kasih banyak telah menonton video ini. Terima kasih banyak atas dukungan kalian semuanya, dan aku harap kalian menyukainya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.